Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dari kelompok 2. Yang pertama bernama Anita Putri Utami, yang kedua bernama Muhammad Rafiq Effendi, yang ketiga bernama Ayu Nur Hidayah, dan keempat yang bernama Oktaviana Dwinata. Di sini, di kelompok 2, kami ingin menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi. Pengertian rekrutmen: organisasi, apapun itu jenisnya, skala, dan ukurannya, pasti tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya tidak dapat dengan mudah dan sederhana. Untuk mencari atau merekrut calon tenaga kerja yang berpotensi dan sesuai standar organisasi, harus melihat berbagai aspek internal dan eksternal organisasi. Perekrutan pegawai baru untuk mengisi kebutuhan dan kekosongan pegawai bisa disebabkan beberapa alasan, seperti pertumbuhan organisasi itu sendiri, perubahan dalam struktur dan fungsi, atau pergantian karyawan baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal organisasi. Sumber karyawan dapat berasal dari internal maupun eksternal. Jenis, bentuk aktivitas yang harus diisi bersama-sama dengan kebijakan dan implementasi organisasi akan menentukan sumber mana yang paling tepat untuk mengisi posisi yang ada. Maka dari itu, salah satu aspek keputusan seleksi mencakup penentuan keputusan rekrutmen calon tenaga kerja. Adapun tujuan rekrutmen adalah untuk memenuhi penawaran sebanyak mungkin dari calon-calon karyawan sehingga organisasi memiliki peluang yang lebih besar untuk menentukan pilihan terhadap calon pelamar yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi, terlebih bila mengingat sumber daya manusia sangat terbatas, di mana hanya sedikit jumlah karyawan yang tersedia, sedangkan banyak organisasi yang membutuhkan tenaga kerja. Organisasi harus selalu melakukan rekrutmen karena beberapa sebab, seperti perluasan kegiatan organisasi, berdirinya organisasi baru, terciptanya kegiatan dan perincian pekerjaan baru, adanya promosi, mutasi, transfer karyawan ke bagian lain ataupun berhenti, karyawan yang meninggal, karyawan yang mengundurkan diri atau pensiunan dini, atau sebab lain. Dengan demikian, dalam kegiatan rekrutmen ini, organisasi harus memiliki standar kualifikasi yang sudah disepakati bersama sebagai suatu nilai-nilai dan kebijaksanaan organisasi untuk dipakai dalam program pengembangan organisasi masa datang, khususnya program pemberdayaan sumber daya manusia. Kendala-kendala dalam proses perekrutan antara lain: 1. Karakteristik organisasi, 2. Tujuan dan kebijakan organisasi, 3. Kondisi lingkungan eksternal, 4. Biaya rekrutmen, 5. Kompensasi, 6. Kebiasaan perekrutan, 7. Pasar tenaga kerja. Sumber-sumber rekrutmen. Perekrutan tenaga kerja dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu 1. Internal. Dengan cara internal, calon pengisi posisi tertentu dicari dan diseleksi dari tenaga kerja yang ada dalam organisasi saat ini. Cara ini memiliki keuntungan. Pertama, tenaga kerja yang direkrut sudah memahami organisasi dengan baik, sehingga proses penyesuaian menjadi lebih mudah dan kemungkinan berhasil akan semakin tinggi. Kedua, cara ini akan mendorong semangat kerja, loyalitas, dan komitmen kerja yang semakin tinggi. Ketiga, biasanya cara rekrutmen internal lebih murah dibandingkan dengan cara eksternal. Yang kedua yaitu eksternal. Perekrutan tenaga kerja eksternal berusaha menarik calon tenaga kerja dari luar organisasi. Dapat dilakukan melalui iklan posisi pekerjaan melalui surat kabar atau majalah, atau melalui universitas yang akan menghasilkan lulusan yang dikehendaki. Proses rekrutmen dapat menjadi mahal, terutama karena banyak
tenaga kerja baru yang meninggalkan organisasi setelah kerja hanya 1 atau 2 tahun. Organisasi akan rugi investasi pelatihan pada tenaga kerja tersebut. Rekrutmen dengan cara lain adalah dengan bekerja sama dengan lembaga swasta, baik formal maupun informasi. Departemen Tenaga Kerja atau kelompok swadaya masyarakat untuk merekrut calon yang potensi. Tema yang kedua yaitu seleksi. Memiliki karyawan secara tepat merupakan hal yang penting. Pertama, tercapainya tujuan organisasi tergantung pada bawahan. Karyawan yang profesional akan bekerja sebaik mungkin bagi organisasi. Karyawan yang tidak profesional tidak mampu melakukan pekerjaan secara efektif dan tujuan pekerjaan tidak akan tercapai sehingga organisasi akan mengalami kerugian. Penyaringan karyawan dilakukan sebelum masuk, bukan setelah mereka masuk organisasi. Melalui kegiatan seleksi personal, organisasi membuat keputusan siapa saja yang akan diterima di organisasi tersebut. Seleksi diawali dengan mengidentifikasi kandidat melalui rekrutmen dan menempatkan beberapa individu yang mempunyai kemampuan terbaik dan pekerjaan yang tersedia, dan diakhiri dengan seleksi individu yang ditempatkan pada pekerjaannya. Tujuan seleksi. Seleksi bertujuan memilih tenaga kerja yang diinginkan. Seleksi merupakan proses 2 arah di mana organisasi menawarkan posisi kerja dengan kompensasi yang layak. Sedangkan calon pelamar mengevaluasi organisasi dan daya tarik posisi serta imbalan yang ditawarkan organisasi. Tetapi dalam kenyataan, proses seleksi masih merupakan proses 1 arah, di mana posisi pelamar hanya dapat menerima saja posisi pekerjaan yang ditawarkan organisasi. Sementara organisasi mempunyai kedudukan yang lebih kuat untuk melakukan tawar-menawar pada pelamar. Namun apabila terjadi kelangkaan tenaga kerja, maka tenaga kerja akan mempunyai lebih banyak pilihan dalam memilih pekerjaan. Dengan demikian, organisasi harus menawarkan tawaran yang lebih menarik dan memberikan insentif atau perangsang pada pelamar. Proses seleksi. Yang pertama, penyaringan pelamar. Lamaran kerja yang lengkap memberikan informasi awal mengenai pelamar kerja, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, minat, dan posisi yang diinginkan, upah yang diinginkan, serta keahlian khusus pelamar. Informasi yang relevan perlu dimasukkan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kedua, tes. Tes ditunjukkan untuk melihat kemampuan sebenarnya dari pelamar. Hal ini dapat pula untuk menguji respon pelamar yang sebenarnya terhadap pekerjaan dan tugas yang akan ditangani atau dijalani. Ketiga, wawancara awal. Wawancara awal berguna untuk melihat secara cepat apakah pelamar cocok untuk pekerjaan yang ditawarkan. Wawancara dapat dilakukan untuk melihat pengalaman kerja, tingkat gaji yang diinginkan, dan kemauan untuk dimutasi atau dipromosikan. Wawancara ini biasanya tidak dilakukan apabila pelamar kerja jumlahnya cukup besar karena akan memakan biaya dan tidak efisien. Keempat, evaluasi latar belakang. Evaluasi ini ingin mengetahui kebenaran informasi yang diberikan oleh pelamar kerja. Jika pelamar kerja menyebutkan referensi, manajer dapat mengecek referensi yang disebutkan. Manajer juga dapat menggunakan sumber lain untuk menginformasi kebenaran informasi yang disebutkan pelamar.
Kelima, wawancara mendalam. Setelah tes terdahulu selesai, wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang pelamar. Hal ini dapat pula digunakan untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang ditulis. Wawancara bisa dilakukan oleh manajer media atau puncak untuk mengetahui kemampuan sebenarnya dari calon pelamar yang akan menduduki posisi strategis. Wawancara mencerminkan pula betapa pentingnya penarikan pelamar tersebut. Keenam, tes kesehatan. Tes ini tidak kalah pentingnya dengan tes yang lain. Meskipun begitu, semua calon tenaga kerja harus menjalani tes untuk melihat apakah calon memiliki penyakit atau tidak. Tes ini dapat dilakukan pada awal atau akhir, bergantung pada apa yang diharapkan organisasi dari program seleksi secara keseluruhan. Ketujuh, pengambilan keputusan. Jika pelamar sudah melakukan serangkaian tes, pelamar siap bergabung dengan organisasi. Organisasi akan mengambil keputusan dengan menawarkan tawaran kerja dengan beberapa cara, seperti pemberitahuan lewat pos, telepon, media massa, atau pengumuman di tempat seleksi. Calon yang tidak diterima sebaiknya diberitahu disertai alasan penolakan. Alasan penolakan dapat dibuat standar untuk menghindari kesalahan atau perbedaan interpretasi. Pengambilan keputusan dalam memberikan penawaran kerja ini sangat penting dan strategis sebab akan menentukan keberadaan pelamar dalam pekerjaan dan posisi pejabat yang akan ditanggung nanti.